Di antara riwayat Imam Ali alaihissalam yang menyemangati atau jadi moto dalam hidup saya adalah, kata Imam Ali alaihissalam, ketika ada sahabatnya yang bertanya, "Imam, bagaimana aku dapat merasakan kehadiran Tuhan?" Imam menjawab, "Kalau kau sudah berencana sesuatu, sudah kau siapkan matang segala sesuatunya, tiba-tiba ada hal yang terjadi di luar perencanaanmu, ada kendala, ada tantangan ini dan itu, disitulah kau rasakan kehadiran Tuhan." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mayamin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa anjil fi dhuhuri maulana sahibil asri waz zaman. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak rahimakumullah, beberapa waktu dalam majelis-majelis ahad ini kita membahas tentang makna aula, makna wali. Bagaimana sebetulnya seluruh nikmat yang sampai pada kita karena perantaraan begitu banyak orang pada satu sisi, dan pada sisi yang lain karena perantaraan satu-satunya nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dan sifat yang paling utama dalam artian yang paling pertama disebutkan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat hati melihat kalian menderita. Yang kita sebut dengan empati, meskipun kadar perbandingannya tidak akan pernah sama. Nah, itulah yang membuat makna wali, aula terhadap diri kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wajib kita dahulukan di atas yang lainnya, bahkan dari diri kita sendiri. Dalam tasawuf ada laula ahlut ta'ah lahalaka ahlul ma'siyah. Kalaulah tidak karena kehadiran orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, sudah lama celaka orang-orang yang bermaksiat. Dalam cerita tasawuf banyak azab, siksa itu ditahan karena kehadiran seorang yang soleh di antara mereka. Ayahnya Jalaluddin Rumi misalnya di Balkh, selama ia masih ada di situ, dalam cerita Jalaluddin Rumi, Mongol tidak berhasil menguasai daerahnya Rumi. Tapi ketika ayahnya itu diusir oleh raja dari Balkh, dia diusir, lalu pasukan Mongol masuk ke dalamnya. Bagian ini di satu sisi mungkin bisa disebut kesalahan berpikir, post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang karena kedatangan sesuatu maka terjadi sesuatu. Itu kesalahan berpikir. Sekarang di musim politik seperti ini, misalnya di zaman Pak Presiden terjadi banyak bencana alam. Jadi orang mengaitkan bencana alam itu dengan pemerintahan yang sekarang. Oleh kelompok Pak Presiden dicari lagi cocok-cocokan seperti itu. Semua bencana yang terjadi di Indonesia belakangan ini terjadi di tempat-tempat yang di situ Pak Presiden kalah pada pemilu 2014 yang lalu. Nah, jadi itu kesalahan berpikir, post hoc ergo propter hoc. Jadi hati-hati kalau nanti kalah lagi daerah itu yang dan seterusnya. Itu yang tidak benar, post hoc ergo propter hoc, kesalahan berpikir. Tapi ada hadis misalnya laula syuyukhun rukka, kalaulah tidak ada syekh, orang yang sudah tua yang masih ruku, dan bayi-bayi yang masih menyusu, rudda. Laula syuyukhun rukka, mungkin watfalun rudda, dan
bayi-bayi yang menyusu, wal an'amu rutta, dan binatang-binatang yang memakan rumput, maka sudah lama jatuh siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu di kalangan teman-teman salafi dianggap dhaif. Walhasil kita tahu bahwa misalnya kehadiran wali nikmat itu akan mencegah azab, mencegah siksa. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau ya Rasulullah hadir bersama mereka, ada di tengah-tengah mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi didahulukan dari istighfar. Jadi baginda Nabi wali nikmat yang membuat karunia Allah Ta'ala turun pada kita, juga yang menahan azab datang pada kita. Pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi itu sebagai wali nikmat yang harus didahulukan, ada teladan yang paling utama, yaitu azizun alaihi ma'anittum. Kalau seumur hidup dalam pelajaran akhlak, kalau akhlak itu bisa kita simpulkan, maka kalimat ayat Al-Quran itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi yang menjadi panduan dari seluruh teladan akhlak kita. Berat hatinya melihat orang lain menderita, itu sulit sekali. Dan dalam Islam berulang kali diajarkan, misalnya ada hak bertetangga, ada hak keluarga, semuanya dalam bingkai azizun alaihi ma'anittum. Sebagai makhluk Allah Ta'ala yang lainnya, ada satu hal yang fitrah dalam manusia, tapi di sisi lain harus kita lewati untuk sampai pada teladan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai ke situ, misalnya dalam bertetangga, bahkan kalau asap makanan kita itu sampai ke tetangga, itu kita harus memberinya. Kalau asap makanan kita itu sampai ke tetangga, saya selalu ingat hadis itu, kalau lewat perempatan yang banyak jualan sate itu, kalau satenya itu asapnya itu mengebul, wah, sampai ke berbagai tempat. Gimana ini? Karena pasti sampai ke tetangga. Nah, azizun alaihi ma'anittum. Dan bisa hilang seluruh amal-amal kita kalau kita tidak menyadari. Kalau kita tidur kekenyangan dan tetangga kita ada yang kelaparan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian. Yang paling aman adalah menjaga supaya kita tidak tidur kekenyangan. Man bata subhanan wajaruhu ja'i. Belakangan ini Ustaz Jalal membaca buku Noah Harari itu, dan di beberapa majelis beliau sampaikan. Ia membahas antara lain agama itu berusaha masuk dalam urusan teknis, politis. Jadi ada hal yang sebetulnya bersifat teknis dan tidak perlu campur tangan agama di situ. Kemarin datang beberapa mahasiswa yang wawancara dengan Ustaz Jalal, dan mahasiswa ini mengatakan, bukankah Islam mengatur segalanya? Pertanyaan dia, kalau Islam mengatur kaki mana yang masuk ke masjid, kaki mana yang masuk ke toilet, pasti mengatur juga yang lain-lainnya. Lalu Ustaz Jalal bertanyalah, kalau Islam mengatur semuanya, apa Islam juga mengatur tata cara pemilihan itu bagaimana yang baik, berapa jumlah suara harus diterima, persentase berapa yang kemudian layak masuk ini. Kalau dalam bahasa guru-guru ada yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal KKM. Anak itu dinyatakan lulus kalau KKM-nya di atas 70. Apakah penentuan KKM itu juga ditentukan oleh Islam? Wah, Anda bisa jawab itu, bingung dia. Kaki mana masuk ke toilet memang ada, tapi menentukan batas lulus, mana dalilnya? Itu tidak akan bisa ditemukan. Itu hal-hal teknis, kata Ustaz Jalal. Hal teknisnya diselesaikan dengan teknis. Kebetulan ada kawan-kawan tim kampanye, dan kepada kawan-kawan tim kampanye itu disampaikan,
kampanye itu teknis. Artinya kampanye teknis, sedangkan doa itu untuk supaya membuat kita lebih tenang. Nah, saya bilang, saya bagian yang non teknis. Tapi non teknis itu berperan. Betul, ada hal teknis sudah kita siapkan. Di antara riwayat Imam Ali alaihissalam yang menyemangati atau jadi moto dalam hidup saya adalah, kata Imam Ali alaihissalam, ketika ada sahabatnya yang bertanya, "Imam, bagaimana aku dapat merasakan kehadiran Tuhan?" Imam menjawab, "Kalau kau sudah berencana sesuatu, sudah kau siapkan matang segala sesuatunya, tiba-tiba ada hal yang terjadi di luar perencanaanmu, ada kendala, ada tantangan ini dan itu, disitulah kau rasakan kehadiran Tuhan." Jadi sesuatu yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita di luar perencanaan, masalah yang kita hadapi, itu sebetulnya tanda kehadiran Tuhan, dalam tanda petik Tuhan hadir di situ. Kita boleh mengatakan kita siap merencanakan ini sebaik-baiknya, dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, kita tidak bisa dalam tanda petik bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini paradoksnya. Kita wajib meniru, wajib mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik perencana. Kita wajib mengikuti sifat Allah taala. Asmaul Husna itu, kalau Allah taala Maha Pengasih, kita wajib mengasihi sesama. Nah, Allah taala itu sebaik-baik perencana. Terjemahan yang agak keliru dari wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, karena terjemahan makar itu kemudian menjadi dalam bahasa Indonesia makar artinya perbuatan yang tidak dibenarkan. Allah Ta'ala sebaik-baik perencana, maka kita juga harus punya rencana yang sebaik-baiknya. Tapi kita tidak bisa dalam tanda petik bersaing dengan Allah Ta'ala. Jadi kita harus menyusun rencana sebaik-baiknya, tapi pasti dalam rencana yang paling baik itu akan ada penyesuaian, perubahan, tantangan. Di situ Allah Ta'ala hadir. Begitu pula hal-hal teknis mungkin bisa kita selesaikan, tapi ada hal-hal non teknis. Contoh tim kampanye Ustaz Jalal, hal teknisnya sudah disiapkan, tapi non teknis itu misalnya dalam perjalanan bagaimana kondisi kemacetan jalan raya, bagaimana ini dan itu di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Di situ rasanya agak sulit diterima dengan hal teknis lainnya apapun. Kemudian agama mengisi ruang itu. Jadi pertanyaan Ibu, akhir surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Inilah hari ketika orang-orang yang shadiqin bermanfaat bagi mereka sidq mereka. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Nah, hari mana yang dimaksud gitu. Baik, kita baca dari A'udzubillahi minasyaitonir 109. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayri bi idzni fatanfukhu fihi fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa tukhrijul mauta bi idzni wa idh kafaftu bani Israila 'anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wa idza uhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Idh qala al hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin.
Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi yattakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Sebelum ke Al-Qur'an, jadi dalam ayat ini ada dua penggal cerita. Satu penggal ketika Nabi Isa bersama Hawariyun, bersama orang-orang terdekatnya. Hawariyun itu orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa. Jadi mereka percaya pada Nabi Isa, para sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansar. Jadi mereka sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi masih juga bertanya pada Nabi Isa, mampukah Allah Ta'ala menurunkan hidangan dari langit? Jawaban Nabi Isa itu, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin. Bertakwalah. Tapi mereka jawab lagi, kami ingin memperoleh makanan daripadanya itu, wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami menjadi tenang, jadi tentram. Ibu bapak mungkin akan membandingkan dengan ayat pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam banyak hal, dari Imam Ali juga ada riwayat sahabat yang tanya seperti ini. Mereka minta nikmat, mereka minta hidangan, mereka minta karomah dari langit. Padahal sebetulnya bersama mereka itu hadir nikmat yang jauh lebih utama dari seluruh nikmat yang ada di langit itu. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kepercayaan mereka pada satu titik tetap meminta diturunkan mukjizat, turunkan hidangan, padahal karunia terbesar sekali lagi yang Allah Ta'ala hadirkan bagi mereka ada di hadapan mereka, yaitu Nabi Isa. Kalau ditanya lebih mulia mana hidangan surga dengan Nabi Isa, mereka tetap minta itu. Imam Ali alaihissalam, saluni qabla an tafqiduni. Nah, itu bagian pertama tentang Hawariyin. Kemudian bagian yang kedua tentang kalimat Allah Subhanahu wa taala, idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau, hei Isa bin Maryam? Jadi Allah Ta'ala itu meskipun, dalam tanda petik meskipun, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk berhujjah, tetap memberikan kesempatan pada kita itu untuk mempertanggungjawabkan. Ini dalam pembahasan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, tapi manusia diadili berdasarkan sesuatu yang dia yakini. Saya ulangi, dalam prinsip keadilan Allah Ta'ala, manusia diadili berdasarkan sesuatu yang dia yakini. Itulah mengapa menurut saya tulis juga di buku perjalanan itu, malaikat munkar dan nakir itu bukan malaikat interogasi, tapi malaikat imigrasi. Karena mereka memilah makhluk itu, memilah manusia itu. Tuhan kamu siapa? Allah. Masuk pintu 1 misal.
Tuhan kamu siapa? Tuhan Bapak di surga, masuk pintu 2. Nanti Tuhannya Allah itu ditanya lagi siapa nabinya, Nabi Musa alaihissalam. 1B, Tuhan kamu siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi. 1M. Nanti yang Tuhannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya lagi, kiblat kamu kemana? Baitullah. Yang lain, kiblat kamu kemana? Baitul Maqdis. Nah, beda, satu Allah Ta'ala, satu Nabi, satu kitab, beda kiblat. Mengapa? Karena yang kiblatnya ke Masjidil Aqsa belum turun ayat puasa secara luas. Jadi dia belum wajib puasa. Dia tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak puasa di bulan Ramadan? Karena dia meninggal sebelum turun ayat puasa. Jadi setiap orang diadili berdasarkan yang dia yakini. Tapi keadilan itu Allah Ta'ala tanya. Kalau ada orang yang karena posisi Nabi Isa di dalam, ini bisa karena ketidaktahuan dan bisa karena pengetahuan. Jadi karena posisi yang sangat luhur, sangat mulia dari para nabi dan dari orang-orang soleh itu, maka mereka dianggap dalam tanda petik berada pada posisi yang setara atau berserikat dalam sifat-sifat uluhiyah. Begini, ketika seorang hamba dekat dengan Allah Ta'ala, kita mengenal hadis qudsi, aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi tangannya yang dengan itu dia bergerak, aku akan menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Itu bagian hadis-hadis irfan. Tidak ada hamba kekasih Allah Ta'ala yang tingkat kesempurnaannya dalam tanda petik bisa dipersepsi berserikat dalam sifat-sifat uluhiyah kecuali baginda Nabi SAW dan para imam dan para nabi. Sifat-sifat uluhiyah itu tampak pada mereka ini. Mazohir ilahiyahnya itu tampak pada mereka ini. Allah Ta'ala tidak dikenali dalam tanda petik kecuali dari mazohirnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikenal dari mazohirnya. Karena melihat itu, sekali lagi bisa karena ketidaktahuan, bisa karena pengetahuan justru. Allah Ta'ala kemudian mengambil hujah. Kalau ada yang sampai pada titik itu, ditanya apa Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah menyampaikannya. Misalnya itu mereka jadikan hujah. Memang dalam banyak hal ayat ini bisa dikaitkan dengan beberapa ayat di dalam Injil. Misalnya ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Nah itu berserikat dalam sifat uluhiyah. Pada Al-Ma'sumin itu nahnus sirat. Jadi siratal mustaqim itu as-siratnya itu kepada Al-Ma'sumin. Nahnus sirat, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali bersama al-haq dan al-haq bersama Ali. Sama dengan disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena dalam tahapan ilmu pengetahuan, bahkan ilmu sendiri dapat menjadi tirai. Bahkan ilmu sendiri dapat jadi hijab. Justru hijab, tantangannya orang yang berilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Allah Ta'ala menggugurkan hujah orang. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata untuk jadikan dirimu dan ibumu itu dua ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah aku akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku menyampaikannya, engkau pasti sudah mengetahuinya. Jadi Nabi Isa melepaskan hujah bagi orang-orang yang sampai pada kepercayaan bahwa mereka berserikat dalam sifat uluhiyah itu dan mendasarkannya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam atau pada ucapan Nabi Isa atau pada ajaran Nabi Isa. Hal yang sama, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Hal yang sama juga sebetulnya dalam Al-Qur'an itu, walaqad darabna fil Qur'ani min kulli mathal. Dalam Al-Qur'an itu perumpamaan saja.
Jadi kalau Nabi Isa menyampaikan seperti ini, maka hal yang sama juga berlaku bagi kita. Akan ditanyakan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nisbatkan satu keyakinan, ini dari baginda Nabi, ini hadisnya, aqul talinnas, apakah engkau menyampaikan itu pada manusia ya Rasulullah? Kalau itu kita jadikan hujah kita, argumentasi kita kelak di yaumil akhir. Jadi ini permisalan saja dari semua bentuk keyakinan, termasuk kalau kita dalam tanda petik melebihkan tentang sifat al-ma'sumin berserikat dalam sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sampai pada keyakinan seperti itu, dia diminta untuk menyampaikan argumentasinya. Tapi Allah taala mengambil hujah itu, kalau dinisbatkan pada Nabi Isa, tanyakan pada Nabi Isa. Diberikan kesempatan, walaupun sekali lagi Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, tapi tetap memberikan kesempatan pada manusia untuk berhujjah. Bahkan kalau hujahnya disandarkan pada Nabi Isa, Nabi Isanya dihadirkan terlebih dahulu. Jadi dari Nabi Isanya dalam tanda petik diminta kesaksian terlebih dahulu. Ini mereka menisbatkan perbuatan mereka itu kepada ucapanmu. Apakah benar engkau menyampaikan seperti itu? Walaupun Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi prinsip keadilan Allah Ta'ala mensyaratkan sekali lagi, manusia diadili berdasarkan sesuatu yang dia yakini. Sekarang bagaimana kalau dia yakin, tapi ternyata ucapannya keliru, dinisbatkan pada Nabi Isa, ternyata Nabi Isa tidak menyampaikan yang demikian itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Engkau mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak menyampaikan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk aku sampaikan, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Ta'ala Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka selama aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, dan ketika engkau wafatkan aku, engkaulah yang menjadi raqib, yang menjaga mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau siksa mereka, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, kalau engkau maafkan mereka, ampuni mereka, engkau azizul hakim. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Inilah hari akan bermanfaat bagi orang-orang itu. Al-Quran itu maknanya ada yang menyebut, kalau secara umum ada makna umum, ada makna khusus, ada makna khususil khusus, ada makna yang untuk para nabi, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Ada yang makna umum, ada yang makna untuk para wali, ada yang makna untuk para imam, ada yang maknanya itu untuk para nabi. Dalam hadis yang lain sampai 14 tingkatan, di hadis yang lain sampai 40 tingkatan. Jadi satu ayat yang sama maknanya itu bisa makin dalam, tidak akan pernah habis. Ini makna yang umum, karena saya umum. Konteksnya adalah hujah Allah Ta'ala, peradilan Allah Ta'ala. Jadi dalam konteks peradilan Allah Ta'ala itu, yang akan bermanfaat bagi kita adalah sidqnya itu bermakna kejujuran, tulus, apa adanya. Ini hari akan bermanfaat bagi orang itu kalau dia datang apa adanya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.